Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas 9, materi tentang reproduksi makhluk hidup. Siswa-siswi yang Pak Agus banggakan, marilah kita menyimak pembelajaran tentang reproduksi makhluk hidup. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melakukan identifikasi cara reproduksi tumbuhan. Yang kedua, kita dapat berpikir kritis dalam mengidentifikasi cara reproduksi tumbuhan. Yang ketiga, gemar beribadah dengan mensyukuri ciptaan Tuhan dengan mempelajari reproduksi makhluk hidup dan kelangsungan hidup. Yang keempat, disiplin dalam mengerjakan tugas dengan baik. Langsung saja kepada materinya, yaitu berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti ingin mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Nih, reproduksi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ada yang melakukan reproduksi secara vegetatif, aseksual atau secara tidak kawin, atau generatif, seksual atau secara kawin, atau melakukan reproduksi kedua-duanya dengan reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Apa itu reproduksi vegetatif? Reproduksi vegetatif atau aseksual adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Ini melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan secara genetik identik dengan induknya. Itu reproduksi vegetatif aseksual. Reproduksi generatif seksual adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, kalau reproduksi generatif ini didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Inilah perbedaan antara vegetatif aseksual tidak secara kawin dan reproduksi generatif atau seksual secara kawin. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ada dibagi dua. Reproduksi vegetatif ada secara alami dan secara buatan. Ini yang secara alami, yang pertama ada rizoma. Nah, dalam botani, rizoma ini mempunyai nama Latin rizoma, ya. Ini merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ini termasuk suku temu-temuan dan suku paku-pakuan atau Pteridophyta. Nah, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam rizoma ini, yang pertama jahe, temulawak, dan kencur. Itu yang pertama rizoma, reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami. Yang kedua umbi lapis. Nah, umbi lapis ini merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Nah, lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Ya, batangnya berbuku-buku sangat rapat. Nah, setiap buku dapat tumbuh daun karena buku-bukunya sangat rapat. Daun-daunnya berimpit berlapis-lapis. Nah, ini disebut dengan umbi lapis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui, yaitu ada yang namanya bakung, bawang merah dan bawang putih.
Selanjutnya yaitu umbi batang. Apa itu umbi batang? Nah, umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Nah, umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kentang dan ubi jalar. Ini yang ketiga, vegetatif alami, yaitu umbi batang. Selanjutnya yang keempat, vegetatif alami, yaitu umbi akar. Nah, umbi akar ini merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Ya, ini akarnya yang membesar. Hasil modifikasinya berupa apa? Berupa cadangan makanan. Ya. Nah, ini umbi akar ini dapat terbentuk dari akar tunggal maupun akar cabang. Ya. Nah, apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pada pangkal batang tersebut akan tumbuh tunas. Nah, ini tunas inilah yang merupakan tumbuhan baru, ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, nah, yang kita temukan yaitu wortel, singkong, sama bengkuang. Selanjutnya yang kelima yaitu tunas. Apa itu tunas? Nah, ini tunas itu bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Nah, ini tunas ini bisa terdiri dari batang ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah, dalam peristilahan fisiologi tumbuhan, tunas juga berarti sebuah bagian tumbuhan yang bukan akar. Ini bukan akar tunas ini, yaitu bagian tumbuhan yang berkecenderungan memiliki geotropisme negatif atau heliotropisme positif. Ini tunas, ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa jumpai yaitu tanaman pisang sama tanaman tebu. Banyak sekali tunas ini, nggak disebutkan contoh-contohnya. Yang keenam yaitu tunas adventif. Nah, apa itu tunas adventif? Nah, tunas adventif ini merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Nah, tunas ini tumbuh pada akar dan tepi daun. Ya, tunas adventif ini dipisahkan dari induknya, dapat membentuk tumbuhan baru. Ya, contoh cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Gitu. Selanjutnya stolon atau geragih. Ya. Nah, stolon ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tetapi tumbuhan baru tidak bergantung pada tumbuhan induknya. Ini stolon. Apabila stolon dipisahkan, dipotong, ya, dipisahkan, nah, akan tumbuh, ya, dengan sendirinya. Ini contohnya tanaman arbei, tanaman pegagan, dan stroberi serta rumput teki. Selanjutnya yaitu spora. Ini spora, ya, reproduksi vegetatif alami yang terakhir yaitu spora. Nah, ini tanaman apa yang perkembangbiakannya dengan spora? Yaitu tanaman paku dan tanaman lumut. Ya, itu ke-8 perkembangbiakan vegetatif secara alami, ya, yang dimulai dari tadi pertama yaitu rizoma sampai ke spora. Selanjutnya, ya, reproduksi vegetatif buatan. Ini reproduksi perbanyakan tanaman vegetatif dibuat oleh manusia. Apa saja yang bisa dibuat atau diperbanyak oleh manusia? Yang pertama stek. Nah, ini stek ini metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, ya, bisa dari daun, bisa dari batang, ya, untuk menyetek ini. Bahkan bisa juga dari pucuk, gitu, ya, untuk menyetek tanaman ini. Ya, banyak sekali tanaman yang bisa kita stek, ya, tanaman bunga, tanaman jeruk, tanaman yang lainnya juga bisa di-stek, ya. Ada khusus alat untuk menyetek, yaitu pisau stek namanya, ya. Marilah, nah, kita lanjutkan pembelajarannya.
Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu okulasi. Apa okulasi? Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Ya, ini yang namanya okulasi. Mata tunas yang bagaimana yang dipindahkan? Ya, mata tunas yang dari tanaman yang manis biasanya dipindahkan ke tanaman yang asam atau kurang manis, ya. Mangga manis, ya, mata tunasnya dari tanaman mangga manis, ya, dipindahkan ke tanaman mangga yang asam. Bisa juga dari jeruk yang manis, ya. Jeruk manis mata tunasnya bisa dipindahkan ke yang jeruk asam sehingga rasanya akan asam manis gitu. Itu bisa aja. Itu namanya okulasi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pencangkokan. Nah, pencangkokan ini adalah suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induknya. Nah, ini ya pencangkokan ini ya dengan media, menggunakan media tanah, ya, bisa menumbuhkan akar gitu. Setelah tumbuh akar, baru ya hasil cangkokan itu dipotong lalu dipindahkan ke media tanah gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu merunduk, ya. Merunduk ini merupakan cara perkembangbiakan memperbanyak tumbuhan secara vegetatif, ya, takawin buatan manusia dengan cara membengkokkan batang atau ranting dan menguburnya ke dalam tanah. Ini tanaman-tanaman yang lentur, tanaman-tanaman yang elastis, ya, seperti yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanaman melati, bougainville dan sebagainya. Ini bisa dilakukan perbanyakan tanamannya dengan merunduk. Itu saja pertemuan materi kali ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Pak Agus, minta maaf kalau ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.